Speed lovers, bayangkan jika legenda terbesar MotoGP sendiri meminta Marc Marquez pensiun. Legenda balap motor dunia Giacomo Agostini kembali menjadi sorotan setelah melontarkan pernyataan yang mengundang senyum para pecinta MotoGP. Juara dunia 15 kali itu mengaku mungkin akan menyuruh Marc Marquez pensiun lebih cepat jika suatu saat bertemu langsung dengannya. Tentu saja pernyataan tersebut bukanlah sindiran serius. Agostini mengatakannya sambil tertawa ketika membahas peluang Marquez memecahkan sederet rekor bersejarah yang hingga kini masih ia pegang sebagai salah satu pembalap tersukses panjang sejarah Grand Prix. Baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-84, Agostini mengenang perjalanan panjangnya di dunia balap motor. Menurutnya, MotoGP era modern sudah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan masa ketika dirinya mendominasi lintasan pada era 1960-an hingga 1970-an. Agostini mengaku sangat menikmati masa-masa ketika pembalap benar-benar menjadi faktor utama dalam menentukan hasil balapan. Saat itu hampir seluruh pekerjaan dilakukan langsung oleh pembalap dan mekanik, tanpa bantuan teknologi canggih seperti sekarang. Dulu adalah masa yang indah, pembalap dan mekanik melakukan hampir semuanya sendiri. Sekarang ada begitu banyak teknologi dan komputer yang membantu pembalap, ungkap Agostini. Meski demikian, legenda asal Italia tersebut tidak mengatakan bahwa menjadi juara dunia saat ini lebih mudah. Menurutnya, memenangkan balapan tetap merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena persaingan semakin ketat. Namun, ia menilai peran teknologi kini jauh lebih besar dibandingkan pada zamannya. Berbagai perangkat elektronik, sistem kontrol motor, hingga analisis data membuat pekerjaan pembalap sedikit berbeda dibandingkan puluhan tahun silam. Peran pembalap masih sangat penting, tetapi sekarang mereka mendapat banyak bantuan dari teknologi. Pada era saya, hampir semua kemenangan benar-benar ditentukan oleh kemampuan pembalap, jelasnya. Selain perkembangan teknologi pada motor, Agostini juga mengakui bahwa aspek keselamatan mengalami kemajuan luar biasa. Menurutnya, inilah salah satu perubahan terbesar yang membuat MotoGP modern jauh lebih aman dibandingkan masa lalu. Ia bahkan membandingkan perlengkapan balap yang digunakannya dahulu dengan perlengkapan para pembalap MotoGP saat ini. Wearpack saya dulu beratnya hanya sekitar 1 kg. Sekarang beratnya bisa mencapai 8 kg karena sudah dilengkapi berbagai sistem perlindungan, katanya. Agostini juga memuji kehadiran teknologi airbag yang kini menjadi perlengkapan wajib para pembalap MotoGP. Menurutnya, inovasi tersebut mampu memberikan perlindungan maksimal terutama pada bagian punggung dan bahu ketika pembalap mengalami kecelakaan. Sekarang balapan jauh lebih aman, sirkuit juga dirancang dengan standar keselamatan yang jauh lebih baik, tambahnya. Meski mengagumi perkembangan teknologi dan keselamatan, Agostini mengaku tetap merindukan suasana pedok pada masa lalu. Ia merasa hubungan antar anggota tim dahulu jauh lebih akrab dan penuh rasa kekeluargaan dibandingkan era profesional saat ini. Menurutnya, MotoGP modern telah berkembang menjadi industri besar yang melibatkan banyak kepentingan bisnis dan komersial. Dulu balap motor terasa lebih manusiawi, sekarang semuanya jauh lebih komersial dan penuh bisnis, ujarnya. Di tengah pembicaraan mengenai perkembangan MotoGP, nama Marc Marquez pun ikut menjadi topik utama. Bukan tanpa alasan, pembalap Ducati Lenovo Team itu saat ini dinilai sebagai salah satu kandidat terkuat yang berpeluang memecahkan berbagai rekor milik Agostini apabila mampu terus tampil kompetitif dalam beberapa musim ke depan. Meski demikian, Agostini mengaku tidak mempermasalahkan apabila suatu hari nanti rekornya benar-benar terpecahkan. Rekor memang dibuat untuk dipecahkan. Selama rekor itu masih menjadi milik saya, tentu saya senang. Tetapi jika suatu hari ada yang berhasil memecahkannya, saya berharap masih bisa berada di sana untuk ikut merayakannya, tuturnya. Namun setelah mengatakan hal tersebut, Agostini langsung melontarkan candaan yang membuat suasana wawancara menjadi lebih santai. Kalau nanti bertemu Marc Marquez, mungkin saya akan menyuruhnya pensiun lebih cepat, katanya sambil tertawa. Candaan itu menunjukkan besarnya rasa hormat Agostini terhadap Marquez. Ia sadar bahwa juara dunia 8 kali tersebut masih memiliki kemampuan untuk terus menambah kemenangan dan koleksi gelarnya apabila mampu menjaga performa serta terhindar dari cedera. Menjelang seri MotoGP Brno akhir pekan ini, Agostini juga memberikan prediksinya mengenai persaingan perebutan gelar musim 2026. Ia meyakini para penggemar akan kembali disuguhkan duel-duel sengit hingga akhir musim. Menurutnya, Marc Marquez kini telah kembali menemukan performa terbaiknya setelah beberapa musim penuh tantangan akibat cedera. Namun, ia tidak akan sendirian dalam perebutan gelar. Agostini menilai Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan Francesco Bagnaia juga memiliki peluang besar untuk terus memberikan tekanan dalam setiap seri. Kita akan melihat musim yang sangat menarik. Marquez kembali tampil kuat, tetapi Bezzecchi, Martin, dan Bagnaia juga sangat kompetitif. Inilah yang diinginkan para penggemar. Pertarungan ketat sampai akhir musim, pungkas Agostini.
Dengan koleksi 15 gelar juara dunia dan 122 kemenangan Grand Prix, Giacomo Agostini tetap menjadi salah satu ikon terbesar dalam sejarah balap motor. Namun, seiring bangkitnya Marc Marquez bersama Ducati, pertanyaan besar kini mulai muncul. Mampukah sang baby alien benar-benar menghapus rekor-rekor milik legenda Italia tersebut? Halo Speed Lovers, Veda Ega finish P8 di Mugello. Tapi cerita sebenarnya jauh lebih dramatis dari hasil akhirnya. MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello menghadirkan balapan penuh drama untuk Asia Tenggara. Dua nama yang paling mencuri perhatian datang dari Veda Ega Pratama dan Hakim Danish. Meski harus puas finish di posisi ke-8, Veda kembali menunjukkan mental bertarung luar biasa. Sementara di sisi lain, Hakim Danish sukses mencetak sejarah setelah meraih podium pertamanya di Moto3 musim 2026. Balapan yang berlangsung di Mugello pada Minggu benar-benar berlangsung ketat sejak lampu start padam. Veda Ega yang memulai balapan dari posisi ke-13 langsung membuat kejutan besar di lap pembuka. Rider muda Indonesia dari Honda Tim Asia itu tampil agresif sejak tikungan pertama dan mampu menyalip beberapa pembalap sekaligus. Tak butuh waktu lama, Veda melesat hingga posisi ke-6. Sebuah start luar biasa yang langsung membuat publik Indonesia bersorak. Di saat bersamaan, Hakim Danish juga tampil tak kalah impresif. Rider asal Malaysia itu sempat menempel di barisan depan, bahkan bertahan di posisi kedua pada awal balapan. Namun Mugello memang tidak pernah mudah. Kecepatan tinggi di lintasan lurus utama ditambah pertarungan slipstream yang rapat membuat posisi pembalap terus berubah hampir di setiap tikungan. Memasuki akhir lap pertama, Veda mulai kehilangan beberapa posisi dan turun ke urutan ke-9. Persaingan di grup tengah yang sangat padat membuatnya harus bekerja ekstra keras mempertahankan ritme. Pada lap kedua hingga lap keempat, tekanan mulai terasa. Veda perlahan mulai turun posisi dan harus terjebak di tengah rombongan besar yang saling berebut racing line. Sementara Hakim Danish juga mulai kehilangan momentum dan sempat melorot dari barisan podium. Situasi makin sulit di lap kelima. Veda bahkan sempat tercecer hingga posisi ke-16. Banyak yang mengira peluangnya menembus 10 besar mulai menjauh. Hakim Danish pun ikut terdorong ke posisi ke-7 setelah persaingan sengit di grup depan. Drama kembali terjadi pada lap ke-7 saat Leo Rammerstorfer mengalami crash di tikungan ke-4 dan gagal melanjutkan balapan. Lalu momentum balapan berubah drastis di lap ke-8. Saat itu David Muñoz yang sempat memimpin gagal mempertahankan posisi terdepan. Dalam hitungan detik ia langsung disalip banyak rider sekaligus dan terlempar keluar dari posisi pertama. Adrian Fernandez kemudian mengambil alih pimpinan lomba. Di tengah kekacauan tersebut, Veda justru mulai menemukan ritmenya kembali. Pembalap asal Gunung Kidul itu perlahan bangkit dan mulai menyalip satu persatu rival di depannya. Dari posisi ke-12, Veda terus memperbaiki catatan waktunya. Memasuki 5 lap terakhir, Veda tampil sangat agresif. Ia kembali tancap gas dan berhasil naik hingga posisi ke-6. Pergerakannya sangat konsisten, dan beberapa overtake berhasil dilakukan dengan sangat bersih di sektor pengereman. Mugello kembali menunjukkan kenapa sirkuit ini jadi salah satu yang paling spektakuler di kalender Moto3. Memasuki 4 lap terakhir, Veda bahkan sempat menembus posisi ke-5. Harapan finish 5 besar untuk Indonesia pun sempat terbuka lebar. Namun persaingan di grup depan terlalu ketat. Jarak antar pembalap nyaris tidak terlihat. Slipstream di lintasan lurus membuat posisi berubah terus-menerus setiap lap. Beberapa kali nyaris terjadi kontak antar pembalap, namun semuanya berhasil dihindari tanpa crash besar. Di lap terakhir, pertarungan makin liar. Setiap rider memaksimalkan peluang di tikungan terakhir demi merebut posisi terbaik sebelum finish. Sayangnya, Veda harus kehilangan beberapa posisi menjelang garis akhir. Meski sudah tampil habis-habisan, rider Honda Tim Asia itu akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-8. Hasil tersebut memang belum membawanya ke podium, namun tetap menjadi pencapaian solid bagi rookie Indonesia di sirkuit sekelas Mugello. Sementara itu, sorotan besar juga datang dari Hakim Danish. Setelah sempat turun posisi di pertengahan lomba, ia mampu bangkit di lap-lap terakhir dan merebut podium ketiga. Podium ini menjadi sangat spesial karena merupakan podium pertama Hakim Danish di Moto3 musim 2026. Sebelumnya, pembalap Malaysia tersebut belum pernah menembus 3 besar dan lebih sering finish di luar 10 besar pada 5 seri pembuka. Di depan, kemenangan akhirnya diraih oleh Brian Uriarte, disusul Alvaro Carpe di posisi kedua, dan Hakim Danish melengkapi podium. Bagi Veda Ega Pratama, finish ke-8 di Mugello tetap menjadi hasil penting. Ia kembali memperlihatkan daya juang tinggi, kecepatan kompetitif, dan kemampuan bertarung di tengah grup besar Moto3.
Kini perhatian akan beralih ke seri berikutnya. Dan satu hal yang pasti, performa Veda di Mugello kembali menunjukkan bahwa pembalap Indonesia ini semakin layak diperhitungkan di pentas Moto3 dunia.